Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Ciko dan Aska teman-teman. Aduh, udah lama banget ya kami nggak upload video lagi teman-teman. Ini minggu ini kami mau upload video di mana kami jalan-jalan ke Pulau Kembang teman-teman. Oh ya, Pulau Kembang itu ada di Banjarmasin ya teman-teman. Oh ya, ada apa ya di Pulau Kembang? Di Pulau Kembang itu ada tempat di mana kita bisa bertemu dengan banyak monyet-monyet teman-teman. Dan monyet-monyetnya untuk saat kami datang ke sana sekarang udah jinak banget teman-teman, nggak kayak seperti dulu. Kalau dulu itu aduh ada monyet yang sedikit barbar juga teman-teman, suka ngambil HP, sendal dan semacamnya. Nah, sekarang monyetnya udah pinter-pinter nih teman-teman. Oh iya, tiket ke sana ya teman-teman buat nyebrang ke Pulau Kembang kita bayar 35.000 untuk orang-orang dewasa. Nah, Ciko dan Aska itu free teman-teman. Kalau anak di atas 6 tahun baru bayar. Di perjalanan kami ke sana ya teman-teman, enak juga nih. Kita bisa lihat pemandangan-pemandangan kayak gini teman-teman. Sejuk banget berasanya, deket dengan air. Oh ya teman-teman, di tengah perjalanan begitu banyak sekali rumah-rumah ya teman-teman yang berada di pinggir sungai. Wah, ini sedikit berbahaya kalau kita punya anak kecil tapi punya rumah di pinggir sungai ya teman-teman, takutnya masuk ke air. Ini membuat kita sedikit bersyukur juga ya teman-teman punya rumah jauh dari air. Tapi ada untungnya juga loh teman-teman, mereka yang punya rumah di dekat air pasti bisa berenang. Nah, di sepanjang perjalanan juga teman-teman agak sedikit berbahaya nih. Ada anak kecil yang berenang, nah kayak gini nih, berenang nyamperin ke kapal, terus dia naik ke atas kapal teman-teman, tuh ditarik temennya, itu bahaya banget teman-teman. Takutnya nanti dia tuh pas berenang, badan dia masuk ke baling-baling. Aduh, aku nggak bisa bayangin deh teman-teman, pasti badannya hancur karena baling-baling. Jangan ditiru ya teman-teman. Oh iya, ini sedikit info lagi nih teman-teman. Pas kita sampai di lokasi Pulau Kembangnya, kita diberi waktu oleh om-om si pembawa kapal ini teman-teman untuk waktu 30 menit aja teman-teman untuk pulang dengan kapal yang sama. Jadi kita di sana harus puas-puasin ya teman-teman, karena kita cuma dikasih waktu 30 menit doang ini. Tapi pas di lokasi sempat aku konfirmasi sama penjaga Pulau Kembang sana, emang bener katanya dikasih waktu 30 menit om. Terus si omnya jawab kayak gini teman-teman, tenang aja, katanya tukang kapalnya nggak bakalan ninggalin kok, santai aja. Kalau ditinggalin juga ikut sama kapal yang lain, mereka juga mau kok ngebawa, katanya gitu sih. Cuman ya menurut aku sih 30 menit itu waktu yang cukup teman-teman. Berhubung di Pulau Kembang ini nggak begitu luas juga sih tempatnya, menurutku masih sedikit kecil, tapi puas kok. Puasnya itu kita bisa berkomunikasi atau bersentuhan langsung dengan monyet. Monyetnya beneran jinak banget. Saran aku sih kalau sampai di lokasi kalian beli kacang teman-teman. Kacangnya murah kok. Kacangnya cuma 5.000 dapat 2 bungkus teman-teman. Nah, kalau udah dapat kacang, sebisa mungkin jangan langsung kalian kasih semuanya teman-teman, kasih satu persatu. Nah, pegangnya juga yang erat, soalnya nih si monyet bisa mencuri tiba-tiba gitu teman-teman. Kalau dicuri satu bungkus itu langsung habis, dia pasti langsung dia bawa ke atas teman-teman, langsung kabur dia. Oh ya teman-teman, waktu yang kita tempuh di kapal kisaran 15 menitan teman-teman ke lokasi. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai nih di lokasi nih teman-teman. Oh ya, itu ada juga kapal tuh teman-teman, kayaknya itu kapal yang membawa satu keluarga besar teman-teman. Ada info juga kalau kita mau kesini dengan satu keluarga yang besar, mending kita sewa satu kapal aja teman-teman. Jadi kan lebih untung juga, karena juga kalau kita sewa satu kapal, si tukang kapalnya nggak bakalan ngedesak kita untuk cepat pulang. Oh ya, kalau kita mau masuk lagi ke Pulau Kambang, kita diharuskan bayar lagi teman-teman. Bayarnya sekitar 6.000 rupiah nih per orangnya. Ciko Aska nggak termasuk ya teman-teman. Nah ini nih pintu masuk ke Pulau Kambang teman-teman. Tempatnya itu emang kayak gini teman-teman, kayak ada lantainya gitu, lantai dari kayu ulin. Berhubung tanahnya itu emang tanah yang gambut gitu teman-teman, becek. Jadi ya emang harus pakai jembatan. Kasih satu aja, nanti diambil semuanya. Ambil satu aja, ambil satu anu. Hadangnya sabar. Nah, jolong. Wah, si Aska berani ya teman-teman sama monyet. Keren Aska. Ya jatuh. Kasih lagi satu lagi. Jangan. Sebutik aja. Makan mirip sama Aska kau monyetnya. Yo, Aska pakai ngecek mukanya dulu mirip sama monyet apa enggak. No, udah berani.
Wah, kacangnya dirampok tuh dari Ciko teman-teman. Iya, makan banyak. Kasih lagi Ciko. Kasih lagi. Dede tuh berani, jangan dilempar kayak gitu. Kasih aja, nggak apa-apa aja. Nope. Ayo Julung. Sini, Dek. Ayo kasih, Dek. Sini. Nah. Oh no. Ih, kada diherani monyetnya. Lihat bisa jadi permen. Jadi spider. Iya nih, spider onyet nanti. Bejenggot onyetnya. Habisnya teh. Nah, ini ada sedikit info nih teman-teman. Asal-usul terjadinya Pulau Kembang di Banjarmasin. Kalau kita baca di buku Diktat Muatan Lokal Banjar tahun 2011 ya teman-teman, orang Bahari bercerita nih tentang tenggelamnya kapal beserta penumpangnya, kebanyakan etnis dari keturunan Tionghoa yang ingin menguasai kerajaan Kuin waktu dulu teman-teman. Seorang datu yang menjaga kerajaan Kuin mengajukan persyaratan nih, jika kalian ingin menguasai kerajaan Kuin, maka belahlah kayu besar tanpa menggunakan alat apapun, maka aku akan menerima kalian, kata si Raja Kuin ke si para pengunjung Tionghoa yang ingin menguasai Banjarmasin itu teman-teman. Nah, mereka yang ingin menguasai Banjarmasin itu, yang warga Tionghoa itu yang pakai kapal, mereka tidak bisa melakukan tantangan dari datu tersebut, tetapi mereka bersikeras tidak akan meninggalkan tempat itu. Akhirnya datu tersebut menggunakan kesaktian yang datu miliki teman-teman, yaitu menenggelamkan kapal beserta penumpangnya. Nah, setelah sekian lama bangkai kapal di permukaan air menghalangi setiap batang kayu yang hanyut teman-teman. Hari demi hari tumpukan kayu pun tersangkut teman-teman. Kemudian ditumbuhi pepohonan yang menjadi sebuah pulau. Nah, sekali lagi ini hanya sebuah legenda ya teman-teman. Asal usulnya belum tentu benar. Jadi harus ditelaah juga teman-teman ya. Oh no. Oh iya teman-teman, apa kalian nggak pernah terpikirkan di dalam benak kenapa ya pulau itu dinamakan Pulau Kembang? Nah, aku dapat juga nih infonya teman-teman. Sejarah penamaan Pulau Kembang yang belum banyak diketahui orang. Oh iya, cerita tenggelamnya kapal beserta para penumpang yang kebanyakan etnis Cina tersebut ya teman-teman menyebar dari mulut ke mulut nih, sehingga orang yang berasal dari keturunan Cina banyak mengunjungi tempat ini untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada jasad tersebut teman-teman ya. Mereka biasanya membawa untayan kembang dan berlangsung sepanjang waktu hingga tumpukan kembang dapat dilihat saat melintasi pulau ini. Oleh karena itu nama pulau ini disebut Pulau Kembang teman-teman. Aska jangan lari Aska. Kasih kunyitnya. Nope. Kasih. Nope. Nyet, kasih kacang nyet. Kada ada hal kacang kah? Kasih kacangnya Aska. Ya, dibawanya. Lagi julungnya lagi. Dibawa sama butingan kah? Sebutkin orang nyawarik. Mana lagi ya? Ada lagi. Julung lagi. Harus diambilnya semua nanti satu-satu. Satu-satu aja. Mau pinjam, kasih. Kasih Ciko. Bukan dilempar. Dikasih pakai tangan. Kasih pakai tangan. Berarti Ciko tuh, Aska tuh di paraknya kan ada kacang. Merajunya kada dapat kacang tuh. Oh no. Julung aja nya kada papa kada mananya. Julung aja deh. Ayo kasih Ciko. Jangan dilempar. Nah. Beradi Ciko. Banyak monyetnya. Iya banyak nih. Ada lagi satu datang nih. Di situ nyet. Bagi sembako habis nyet. Oh no. Ya habis. Oh ya teman-teman, ini saran nih kalau kalian mau masuk ke Pulau Kembang, kalian beli kacang aja ya. Di situ ada
biasanya kakek-kakek atau nenek-nenek atau bapak-bapak yang bawa Nope. kayak keranjang jualan kacang gitu teman-teman. Nah kacangnya itu harganya cuma 5.000 dapat 2 bungkus teman-teman, kayak sasetan snack kacang gitu. Nah itu dipegang bener-bener ya teman-teman, takutnya nanti ditarik sama satu monyet satu bungkus langsung habis. Jadi saran sih ngasihnya per biji ya teman-teman, jangan per bungkus, biar nanti kita lebih sering interaksinya sama monyetnya ya teman-teman ya. Nah akhirnya kita mau pulang nih teman-teman. Sebelum pulang Ciko Aska tadi belanja di atas kapal ya teman-teman ya. Ada kapal yang jualan snack, harganya normal sih, nggak terlalu mahal. Aduh teman-teman, capek juga jalan-jalan di tempat monyet tadi. Cuman kesan aku di tempat monyet itu cukup terhibur sih teman-teman dengan suasana yang ada di sana. Terutama untuk monyet-monyetnya. Sekarang monyet-monyetnya ramah, nggak kayak dulu. Dulu sempat ada kabarnya teman-teman, kalau ke sana bisa ngambil HP, dompet, dan parahnya mereka itu para monyet bawa itu HP atau dompet naik ke atas pohon. Nah, itu bahaya teman-teman. Gimana kalau dompet kita dibawa dan kita nggak punya uang, terus pulangnya gimana? Jadi susah. Cuman kalau sekarang waktu aku kesana teman-teman, emang bener-bener wah baik sih monyetnya, nggak jahat, nggak ada yang gigit-gigit atau gimana teman-teman, aman. Yang penting kita baik juga sama monyet-monyetnya. Nah di perjalanan waktu pulang kita terhibur lagi nih teman-teman dengan suasana yang sepoi-sepoi indah kayak gini. Wah bagus juga sih pemandangan di Banjarmasin. Cuman ya airnya beda sih sama yang di luar negeri yang jernih gimana, ya maklum lah. Nope. Rawa gitu ya kan teman-temannya, mungkin efek tambang atau gimana nggak ngerti. Emang warnanya nggak jernih sungai di Banjarmasin ya teman-teman ya. Cuman kalau beberapa ada juga sungai yang masih jernih ya teman-teman ya. Di sini kami menuju arah pulang nih teman-teman. Perjalanan yang kami tempuh dari Pulau Kembang ke arah pulang dan sebaliknya itu kisaran 15 menitan kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nope. Jadi bagaimana menurut kalian, mau berkunjung atau enggak?